Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kurnia Eka Putri dengan NIM 249122220001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey. Saya akan membahas tentang fungsi menu dan icon pada perangkat lunak pengolah animasi, yaitu aplikasi Micromedia Flash. Di layar sudah saya tampilkan bagaimana tampilan awal jika teman-teman membuka aplikasi Micromedia Flash tersebut. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang penggunaan atau fungsi dari icon-icon tersebut. Yang pertama, kita akan membahas bagian toolbox, yaitu yang ada di sebelah kiri. Toolbox adalah panel yang berisi kumpulan alat utama untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi objek di area kerja. Dapat kita lihat di sana ada berbagai macam gambar. Yang pertama ada gambar Select Tool atau V. Itu berguna untuk memilih dan memindahkan objek. Dapat dilihat juga ada gambar pena untuk membuat garis lengkung dan membentuk dengan kontrol titik. Selanjutnya juga ada seperti kaca pembesar, yaitu untuk zoom tool untuk memperbesar tampilan yang ada di bagian stack. Dan yang terakhir juga ada eraser tools, yaitu untuk menghapus bagian dari gambar atau isi warna. Teman-teman dapat melihat secara rinci, saya sudah tuliskan di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian yang di bawah, juga ada view tools, yaitu ada gambar tangan dan zoom yang saya bilang tadi. Kemudian juga ada colors untuk menentukan isi warna dalam objek yang kita buat. Dan yang terakhir adalah option. Option ini yaitu menampilkan pengaturan tambahan untuk alat yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu bagian timeline. Timeline ini berfungsi untuk mengontrol kapan dan bagaimana objek muncul, bergerak, atau hilang dalam animasi. Yang pertama ada layar, yaitu tempat untuk menampung objek atau animasi agar mudah diatur tanpa mengganggu layar lain. Kemudian juga ada layer name, menampilkan nama layar, bisa kita ubah untuk memudahkan pengolahan animasi. Yang ketiga yaitu lock atau unlock layar, yaitu untuk mengunci layar agar bisa dapat diedit untuk menghindari perubahan yang tidak disengaja. Kemudian di ujung juga ada frame view pop-up menu, yaitu untuk mengatur tampilan frame di timeline, misalnya ukuran frame atau tampilan frame kosong. Yang ketiga yaitu bagian stack. Bagian stack ini adalah bagian kanvas yang ada di tengah-tengah atau kertas putih yang menjadi area kerja utama tempat membuat, menempatkan, dan mengatur objek grafis, teks maupun animasi yang akan kita buat. Fungsi secara detailnya yaitu untuk tempat menampilkan dan mengedit objek secara visual. Yang kedua, menentukan area tampilan dari akhir animasi. Dan yang ketiga, membantu melihat posisi dan pergerakan objek pada setiap frame. Yang keempat, sebagai pratinjau dari hasil akhir animasi sebelum dipublikasikan. Yang keempat, kita masuk ke bagian properties, yaitu bagian yang ada di paling bawah. Properties adalah tempat untuk melihat dan mengatur properti dari objek atau dokumen yang sedang aktif di stack. Dari gambar tersebut ada beberapa icon, yaitu yang pertama dokumen name, menunjukkan nama dokumen yang sedang dikerjakan. Itu bisa kita rubah. Yang kedua ada size, untuk mengatur ukuran area kerja.
atau untuk mengatur luasnya kanvas yang akan kita buat tadi. Yang ketiga ada background, yaitu menentukan warna latar belakang. Yang keempat ada frame rate, yaitu mengatur kecepatan animasi. Yang kelima ada publish setting, untuk membuka pengaturan saat animasi akan disimpan atau dipublikasikan. Ada beberapa icon lagi, teman-teman bisa baca. Saya akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ada di sebelah kanan, yaitu disebut dengan panel. Panel tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang paling atas itu panel color, digunakan untuk memilih, mengatur, dan memodifikasi warna dan garis. Yang di tengah-tengah ada panel align, berfungsi untuk meratakan, menyusun posisi, serta menyamakan ukuran beberapa objek di stack agar lebih rapi. Dan yang paling bawah yaitu panel library, tempat menyimpan dan mengelola semua aset proyek seperti gambar, simbol, suara, video, dan tombol agar bisa digunakan kembali. Berikut adalah fungsi secara detailnya. Saya akan membacakan setiap bagian 3-3. Yang pertama, pada panel color ada fill color box, yaitu untuk menentukan warna isi atau bagian di dalam objek. Yang kedua, ada color type, yaitu solid, linear, dan radikal untuk memilih jenis warna. Yang ketiga, ada color picker untuk memilih warna dari palet warna atau membuat warna custom sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di panel align. Panel align ini yaitu sebenarnya untuk merapikan atau menggeser-geser tulisan atau objek yang telah kita buat. Misal menggeser ke sisi kiri, menggeser ke arah horizontal atau vertikal, sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir yaitu panel library. Terdiri dari new symbol, new folder, delete, name list area, preview area, properties button, dan yang terakhir use in stack. Teman-teman dapat dengan mudah menggunakan aplikasi Macromedia Flash tersebut ketika teman-teman sudah mengetahui apa saja sih kegunaan icon-icon dan icon-icon yang ada di dalam aplikasi tersebut, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.